Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada video ini akan membahas mengenai tentang perubahan sosial dan budaya pada masyarakat agraris, tepatnya di Desa Permata Baru, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, Desa Permata Baru adalah salah satu desa yang masyarakatnya hidup sederhana, saling mengenal, dan memegang erat nilai kekeluargaan, gotong royong, dan adat istiadat. Hampir setiap kegiatan dilakukan secara bersama, mulai dari hajatan, kegiatan keagamaan, dan ronda malam. Namun seiring berkembangnya zaman, Desa Permata Baru mulai mengalami perubahan. Tidak semua masyarakat bekerja di kebun, tetapi juga ada yang bekerja di perkantoran ataupun buruh. Kemudian tradisi gotong royong mulai berkurang karena sebagian pekerja digantikan oleh jasa bayar. Kemudian anak muda lebih banyak menggunakan handphone. Itu dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemudian perubahan-perubahan ini membawa dampak positif seperti mudahnya kemudian informasi, pendidikan yang lebih maju, kemudian ekonomi yang lebih meningkat. Tetapi juga ada dampak negatif, yaitu memudahnya budaya lokal, kebersamaan dan identitas masyarakat agraris di Desa Permata Baru. Dari video ini kami akan menunjukkan bagaimana perubahan itu terjadi dan bagaimana masyarakat desa tetap berusaha untuk menjaga tradisi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi PPKN 2024 di sini ingin mewawancarai mengenai mata kuliah sosiologi masyarakat Sumatera Selatan dengan tema perubahan sosial budaya tradisional dalam masyarakat agraris atau daerah pedesaan. Dan di sini kami sudah berada dengan narasumber kami dengan Bapak Suyitno. Bapak Suyitno sebagai RT 07 Permata Baru. Dan Ibu istri dari Bapak Suyitno. Bu Tasya. Terima kasih Bu Bapak sudah menjadi narasumber kami kali ini. Baik, tak lama-lama lagi dipersilakan untuk rekan saya menyampaikan pertanyaan. Kami ingin bertanya tentang di daerah sini itu, kalau misal ada pendatang baru itu dari bapak-bapak sekalian, bagaimana cara menyambut atau dengan budaya mereka yang berbeda? Pertama kan kita kan tanya dari asal usul warga yang datang. Sudah itu tanya KTP, diminta ini fotokopi KK. Ada pendatang baru. Untuk diwaspadai. Iya, untuk waspada kita kan. Terus Pak, kalau misal mereka masih belum terbiasa di sini Pak, bagaimana cara Bapak untuk mereka menarik orang di dalam kegiatan-kegiatan di desa ini Pak? Untuk yang pendatang baru kan ya kita maklumi, cuman kan kita kan bilang, kamu kan warga baru, harus kamu ikuti aturan di desa ini. Kalau masalah gotong royong, gotong royong. Kalau berubah kayak budaya yang lama ke baru Pak, itu kira-kira ada nggak sih Pak? Kayak dulu itu nggak ada, tapi sekarang kita sekarang itu udah mulai masuk budaya baru. Untuk budaya, ya kalau dulu kan masih sepi. Sekitar 20 tahun yang lewat kan masih sepi di sini kan. Jadi kalau budaya-budaya ya khususnya jaranan itu kegiatan kuda lumping, nggak tahu dari tahun berapa itu, sekitar 10 tahunan, lebih 10 tahun. Itulah kalau masalah budaya. Masalahnya masyarakat ini banyak yang asli Jawa. Kalau ada acara pernikahan biasanya yang apa namanya itu kosidah itu. Apa kosidah ibu-ibu itu apa namanya? Rebana. Rebana. Itu datang pas baru kayak 10 tahunan ini ya Pak? Udah 15 tahun yang lalu. Udah lama, tapi terus tapi sampai sekarang. Bapak sama Ibu udah berapa lama tinggal di sini? 22 tahun. 22 tahun. Boleh Kak dijelaskan spesifik tentang yang program kuda lumping tadi? Kalau masalah kuda lumping ini saya kurang paham. Iya. Karena budaya baru ya, Iya. budaya Jawa. Enggak lama, saya juga kan dari Jawa, cuman Bapak nggak dapat kecimpung di situ. Iya. Iya. Yang jelas mereka itu setiap malam minggu latihan, hari Sabtu Minggu latihan. Ya kami kan hadir. Kayak gitu. Kalau untuk pelaksanaan itu pas di acara-acara. Iya, kalau diundang. Kalau diundang. Kalau nggak diundang seperti hari-hari 17 Agustus main di kampung. Main di sini. Tapi bisa juga diundang. Kalau diundang itu kan mereka itu ada dana. Iya, kalau diundang kan bayar itu. Kalau di kampung ini enggak. Ini masyarakat setempat yang melaksanakan. Iya masyarakat setempat. Ini itu Masyarakat pribadi, pribadi, pribadi bukan iya. dari pemerintah ini itu alat-alat itu bukan. Bukan. Iya. Kalau misalnya kayak
Tapi sekarang ini kan itu kan sudah diakui apa dari Desa. Dinas Pariwisata ya. Iya, Nah, sudah diakui itu. Sudah diakui. Iya. Kalau untuk hal-hal baru Pak ya di sini yang baru muncul, kira-kira Bapak udah sama Ibu udah tinggal sini 20 tahunan ya. Kira-kira apa sih yang baru Apa yang berbeda dari ya apa yang berbeda? perawatan di sini? Oh, ini Selain- jauh. Jangan Ini keramaian jauh. yang jelas. Kalau dulu kan bangunan ini belum ada. Ada, masih Masih ini kan perumahan. masih ini. Perumahan Ciri-ciri khas di sini kalau ada yang rumah yang pendatang itu berarti bangunannya baru. Ini kan rumah ini. aslinya. Rumah dosen istri. Karyawan yang Karyawan masuk istri. Jadi kami beli. Iya, makanya ini perumahan Arya Madara, dosen perumahan istri. Unsri ini. Yang tinggal di sini. Iya. Masih Unsri. Yang kayak yang Seluruhnya Unsri ini dari kimia sampai ke fisika itu Unsri semua. Iya, istilahnya yang Pak Gajah Nata itu yang di Palembang yang dekat Masjid Al Ghazali itu rumahnya ada di sini, tapi itu tidak pernah ditunggu mas. Karena di sini dosen di sana kan rugi lah kalau tinggal di sini kan sepi. Kegiatan dia tidak bisa mengajarkan di seperti tunda. Makanya sini besar-besar kaplingannya. Kalau misalnya kayak TPA Pak, itu boleh dijelaskan nggak? Kan kalau misalnya ada yang baru, kalau dalam hak segi hak kematian. Wah, kalau masalah kematian itu larinya ke PAK. Ada persatuan. Persatuannya amal kematian. Kematian. Itu tiap ada yang meninggal 10.000 per kakak. Iya, per kakak 10.000. Yang untuk tahunannya 30.000 untuk tahunannya. Jadi itu wajib ya Pak untuk Wajib. Kalau untuk TPA itu kan baru bangun itu dananya swadaya. Seandainya adik-adik mau nyumbang ya kami terima. Itu kan lebih bagus untuk amal Iya, kamu iya. di akhirat. Itu baru dibangun itu TPA. Baru banget dibangun Pak. Lagi dibangun. Udah tegak. Lagi dibangun. Udah kapot itu. Baru 2 bulan ya. Baru kapot. Tadinya kan dari rumah kain, di rumah kain itu apa TPA itu diadakan kan punya kayak itu. Sekarang ini situ dibuat yang di situ Ini sekolahan. kan sekolah SD belakang sini Iya. ada TK. Itu sudah lama ya Pak? Sekolahnya. Kalau Sekolahnya keluar 2 tahun sudah. SD, keluar ke SD. SD-nya SD-nya tahun dan keluar ke TK-nya 2 lah sudah 15 tahun. Lah sudah tamat SMA anak itu yang kalau yang dari TK sini kan sekitar 15 tahun. Ada lagi untuk bentuk kekayaan. Kalau untuk mata pencaharian di desa ini Pak masih berdominasi yang Oleh petani. petani ya. Kalau bergeser ke bidang lain, Loh. Ini ada usaha ini kerupuk. Tapi usaha pribadi. Nah, belum ada ini. Kerupuk ada 2 di sini. 3. Oh iya, kelompok itu apa Pak Bislan? Iya. Oh iya, ada. Pak Mungin dengan yang itu Pak Soleh. Tiwul. Nah, nasi tiwul ada ini. Nasi tiwul itu apa Pak? Nasi tiwul itu dari kaplek dibuat nasi. Dari ubi. Nah, dari ubi ditumbuk jadi ini, jadi tiwul. Ya seperti nasi putih itu. Tapi di Iya. olah lagi. Iya, seperti masak nasi putih itu. Dikukus. Untuk masalah ini Pak, pernikahan misalnya. Pernikahan kan macam-macam suku itu beda tradisinya Pak, budayanya. Di sini dipersilakan atau gimana Pak untuk budaya mereka misalnya? Kalau Dari daerah lain ada tradisi tertentu dipersilakan atau gimana? nggak, kalau di sini ini ya tergantung musyawarah kedua belah pihak. Ada yang pakai adat, ada yang nggak pakai adat. Jadi tergantung Iya, tergantung mereka. dua belah pihak. Kalau di sini kan masyarakatnya Iya, pendatang masyarakat semua. Ini, Kalau ada tradisi dipersilakan ya. ya. Kalau di sini nggak ada yang namanya yang aku minta sekian, kalau tidak sekian tidak, nggak ada di sini. Nggak ada Musyawarah patokan. ini, musyawarah kedua pihak. Kayaknya terima kasih Bapak dan Ibu. Kayaknya kami cukup untuk mewawancarai kali ini. Iya. Sekali lagi kami berterima kasih banyak sudah menjadi narasumber kami. Terima kasih juga teman-teman dan rekan-rekan sudah menonton video ini. Kami ucapkan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya pendatang baru dari Jawa membawa perubahan di kehidupan sosial dan budaya di Desa Permata Baru. Pendatang diwajibkan untuk mengikuti aturan dan kegiatan yang sudah ada sebelumnya di desa ini, seperti kegiatan gotong royong,
Budaya baru yang didatangkan oleh pendatang baru tersebut adalah kuda lumping. Sementara tradisi lama seperti qasidah sudah tetap ditetapkan. Jadi selain itu, kondisi fisik di desa juga berubah dengan adanya muncul bangunan baru. Nah, selain itu, ekonomi masyarakat juga beragam. Tidak hanya bertani, tetapi juga muncul usaha baru seperti usaha kerupuk, oyek, dan makanan khas seperti nasi tiwul. Secara keseluruhan, desa mengalami perkembangan budaya dan ekonomi tanpa meninggalkan tradisi yang lama. A few moments later. Halo teman-teman. Jadi kita ada di mana nih? Di Desa Permata Baru. Kita ngomong apa di sini? Jadi kali ini kami akan melihatkan tentang Desa Permata Baru ini, guys. Nah, di Desa Permata Baru ini ada satu jalan yang unik. Enggak satu jalan sih sebenarnya. Seluruh jalan itu ada nama yang sangat unik, yaitu Jalan Kimia. Selain jalan kimia juga ada jalan fisika. Kenapa sih? Ya. Nah, jadi tuh kata Bapak RT-nya dulu di sini tuh untuk perumahan dosen. Makanya nama-nama jalan ini dikasih dengan jurusan yang ada di Unsri. Kita jalan PKN gimana ya, Kak? Nanti ada jalan PKN. Semoga aja nanti ada teman. Semoga ada ya, guys. Dan di sini juga terdapat berbagai macam suku seperti suku Ogan, suku Kombring, dan suku Jawa. Dan suku-suku tersebut menyatu dalam satu kebudayaan tertentu di sini. Contoh, misal kalau ada acara pernikahan nih, mereka bakal menyatu dengan adat yang sesuai dengan tuan rumah tersebut ya. Misalnya yang nikahnya adat Jawa. Jadi warga di sini membantu selayaknya adat budaya Jawa, mensupport Jawa. Jadi dengan itu budaya di sini tidak akan pernah luntur ya teman-teman. Karena kita belajar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini juga diterapkan oleh masyarakat Permata Baru. Tentunya di sini kami menemukan berbagai macam suku sih di sini teman-teman. Dan juga di sini orang-orangnya sangat ramah ya. Iya, ramah banget. Sangat ramah di sini. Apalagi Bapak RT-nya, guys, sangat Ya, ramah. Sangat welcome untuk kami. tidak memandang suku. Di sini juga bisa dilihat ini sekeliling. Di sini nih mata pencarian mereka kebun-kebun. Di sini mata pencarian mereka yaitu pertanian ya, perkebunan itu. Dengan bertani mereka bisa menghidupi keluarganya teman-teman. Iya, Jadi contohnya Bapak RT-nya tadi mempunyai kebun ubi racun. Dan juga ada beberapa karyawan yang tinggal di sini. Mereka tuh kerja karyawan tuh seperti di pabrik, seperti itu. Jadi sosial budaya mereka itu tidak teman-teman, tidak tergeser, tidak bergantung pada satu suku seperti itu. Karena mereka juga di sini kan orang pindahan ya. Suku asli sini kan suku Ogan. Jadi orang-orang yang pendatang di sini ini tidak menggeser suku-suku yang ada di sini teman-teman. Dengan tidak mendominasi. Jadi mereka berbagi di sini. Dengan semena-mena ya sama suku lain di sini. Jadi mereka saling menghormati di sini. Sosial budaya mereka tercapai lah pokoknya sini. Sesuai dengan suku mereka masing-masing. Oke, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.